warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ya, Mas Imam mohon dipimpin doa. Siap-siap doa selesai. Anak-anak tolong siapkan alat tulis, kemudian mengecek apakah ada sampah di sekitar kalian agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan nyaman. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Banyak, Bu. Minta tolong? Iya. Salim, siapin. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Prosedur. Betul sekali. Kita hari ini belajar mengenai teks prosedur materi unsur kebahasaan. Ada yang tahu tidak? Ini coba siapa? Loh, kok ada yang bilang Chef Juna, ada Chef Arnold, yang benar itu yang mana sih? Nah, apa yang dilakukan oleh chef ini? Menaruh udang di piring. Anak, apakah kalian pernah melakukan sesuatu kegiatan yang memiliki langkah-langkah tertentu? Pernah ya? Coba kalian ceritakan pengalamannya. Minta tolong, Nabila boleh diceritakan pengalamannya? Boleh Ibu. Waktu kemarin liburan itu saya pernah membuat dan pernah kopi. Bisa dijelaskan langkah-langkahnya, alat dan bahan juga? Waktu itu alat dan bahannya itu gelas, terus mangkok, sendok, susu sama kopi dan gula. Nah itu cara buatnya itu 2 sendok gula ditaruh di mangkok sama kopi. Nah itu kopinya tuh pakai yang apa namanya? Nah ya yang Nescafe itu. Terus itu ditambah air dan juga terus aduk sampai berubah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Kan Mbak Nabila tadi sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat dalgona. Tujuannya membuat dalgona sesuai langkah-langkah itu apa? Supaya Ya menjadi apa? Iya. Soalnya pernah buat yang nggak pakai Nescafe tuh nggak jadi gitu. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini tentunya akan memberi manfaat. Yang pertama, mengetahui unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Karena pada hari ini kita akan belajar mengenai unsur kebahasaan yang ada di teks prosedur. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan teliti. Siswa nantinya itu anak-anak semua akan mencermati isi teks prosedur secara detail, menemukan unsur kebahasaan apa saja yang ada di teks, kemudian mengerti hubungan antara langkah satu dengan langkah yang lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara. Melalui presentasi dan menyampaikan pendapat, siswa dapat melatih kemampuan berbicara di depan teman-temannya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semua harus mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur, kemudian mempresentasikan hasil analisisnya ke depan kelas. Selanjutnya
contoh prosedur. Gula pasir sesuai selera. Yang kelima, diseduh secukupnya. Jus mangga. Jus mangga mengandung rendah kalori dan serat tinggi. Minuman ini juga menjadi sumber vitamin A, C, dan B, serta memiliki kandungan lemak, B6, zat besi, hingga kalsium. Jus mangga juga mengandung antioksidan yang baik, mengandung glukosamida yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Membuat jus mangga. Apakah langkah-langkahnya sudah sesuai? Sudah ya. Nah, ini hasil transkripsi video tadi. Kemudian, Ibu akan menjelaskan unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur itu ada berapa anak-anak? 4. Apa saja? Menggunakan kata pendukung, Terus menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat larangan, dan menggunakan kata keterangan. Oke, pintar sekali. Yang pertama menggunakan kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan langkah satu dengan langkah yang lainnya. Contohnya apa sih kata penghubung itu? Kemudian Lalu setelah itu dalam video tadi contohnya itu setelah selesai matikan blender, saringlah dan tuang jus ke dalam gelas. Yang kedua menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah tentunya kalimat yang memerintahkan seseorang akan melakukan suatu tindakan. Nah, coba Mbak Linda, tujuan kalimat perintah itu apa? Tujuan kalimat perintah yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara jelas dan langsung sehingga pembaca dapat mengikuti instruksi yang dijelaskan. Nah, tujuan dari kalimat perintah itu agar seseorang melakukan suatu tindakan. Iya, Mbak? Agar seseorang melakukan tindakan sesuai dengan perintah. Contohnya itu masukkan, panaskan, tuangkan. Nah, dalam teks tadi itu masukkan satu buah mangga yang sudah dikupas ke dalam blender. Yang ketiga menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan tentunya kalimat yang berisi larangan. Nah, anak-anak untuk bisa mengerti kalimat larangan itu seperti apa itu kita bisa mengetahui dari kata, misalnya hindari, jangan gunakan, kemudian tidak. Yang terakhir itu menggunakan kata keterangan, kata yang memberikan penjelasan mengenai apa? Cara, waktu, tempat, dan jumlah. Contohnya, nyalakan blender dan tunggu hingga seluruh bahan tercampur. Ini merupakan keterangan cara. Kedua yaitu keterangan tempat. Apa itu kalau di dalam salin dia ini? Gelas. Tuangkan jus ke dalam gelas. Kemudian keterangan jumlah yaitu contohnya masukkan satu buah mangga yang sudah dikupas ke dalam blender.
Nah, materi pada hari ini sudah selesai. Tapi kok Ibu lihat ini anak-anak sepertinya sudah ada yang mengantuk. Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Mau. Oke. Nanti anak-anak menebak ini gambar melakukan apa. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Cuci sabun pakai tangan, tangannya berani itu. Lihat. Cara mencuci tangan. Ya. Yang kedua, ini apa? Cara membilas HP. Cara membilas HP. Apakah benar? Aduh deh. Selanjutnya, nah ini harusnya tahu ini apa? Cara menggunting pisah kado. Cara membungkus kado. Apakah benar? Sudah kembali konsentrasi ya? Lagi. Sekarang saatnya waktunya diskusi kelompok. Aduh. Kelompok berapa orang? Berdua Bu, orang sendiri. Kelompoknya yaitu berpasangan. Berpasangan. Tiga ya. Tata, Hanifah, Sapaye, yuk. Yuk. Duduknya berpasangan ya. Ibu telah memegang lembar kerja. Nanti anak-anak akan mengidentifikasi unsur kebahasaan yang ada di dalam teks ini. Untuk waktu pengerjaannya mau berapa? Ya, hari ini belum Mbak Hanifah. 30 menit cukup? 30 menit ya? Selamat mengerjakan anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai? Sudah. Waktunya presentasi. Kelompok siapa yang ingin presentasi? Ya, silakan Mbak Ferdi dan Yuda. Nanti kelompok yang lainnya memberi tanggapan ya. Baik. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Dewi dan saya Yuda akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu kata kalimat kondisinya itu terdapat kutipan dalam tesnya yaitu masukkan 2 butir telur dan 4 sendok gula pasir di dalam lampu lalu menggunakan sendok atau garpu hingga lembut.
Beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Feby dan Mbak Ida. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Belum. Ya sudah. Oke, kalau begitu silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Feby dan Mbak Hilda telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, nah, mari menyimpulkan. Siapa di sini yang mau menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, Mbak Bulan. Jadi pembelajaran hari ini itu kami belajar terkait dengan unsur kebahasaan, teks prosedur seperti kata penghubung, terus kalimat imperatif, kalimat larangan, dan juga kata-kata keterangan. Kemudian selain itu kami juga diajak untuk mampu menganalisis isi teks prosedur secara teliti, serta meningkatkan kemampuan berbicara dan percaya diri melalui kegiatan diskusi dan presentasi yang seperti barusan dilakukan oleh Mbak Feby dan Mbak Hilda. Keren sekali Mbak Bulan. Menyimpulkan. Jadi, nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai unsur-unsur yang ada di dalam teks prosedur. Ada 4, yaitu ada kata penghubung, kalimat imperatif, kalimat larangan, dan kata keterangan. Kata keterangan itu ada 3, keterangan waktu, tempat, dan keterangan cara. Nah, melalui presentasi dan menyampaikan pendapat tadi kita dapat melatih kemampuan berbicara. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ibu telah menyiapkan kertas. Kalian nanti mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas ini ya. Ibu akan bagikan untuk waktu pengisiannya cukup. Ini nanti ke belakang ya. Apakah sudah mengisi semua? Sudah selesai. Dari belakang ke depan, kumpulkan. Ada tugas nih buat kalian. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Untuk memperdalam materi ini, Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu carilah satu contoh teks prosedur dari buku atau internet, kemudian identifikasilah unsur kebahasaan, kata penghubung, kalimat interaktif, kalimat larangan, dan kata keterangan yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Kemudian tugas ini dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan pada minggu depan. Kelompok atau tidak Ibu? Individu. Ya, kelompok saja dulu. Tadi aja sudah berkelompok. Sekarang ya individu. Baik. Sudah jelas? Jelas. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum itu, mari kita tutup dengan berdoa. Pada ketua kelas, Mas Imam mohon diri doa. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Kita dan bermanfaat. Amin.
Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam